Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu ada yang sedang memerhatikan kamu detik ini. Siapa? Teman-teman, di topik bacaan sampingan pagi ini, kita akan cuba menyelidik siapakah dia yang sedang memerhatikan kamu tanpa pengetahuanmu. Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya ingatkan, ini adalah bacaan umum yang bakal menarik energi orang banyak. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Okey guys, kita mulakan dengan menarik energi seseorang yang asyik memerhatikan kamu tanpa pengetahuanmu. Nah, kita akan cari tahu sebentar lagi siapakah orang ini. Baik, kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah seseorang ini yang begitu misterius yang sedang memerhatikan kamu? Siapakah seseorang ini yang sedang ataupun asyik memerhatikan kamu tanpa pengetahuanmu? Siapakah dia, seseorang yang memerhatikan kamu tanpa pengetahuanmu? Wow, Four of Cups. Saya menangkap seseorang yang mungkin sudah pernah dilukakan ya teman-teman ya. Mungkin banyak mengalami kelukaan di dalam hidupnya. Saya menangkap energi seseorang yang cukup kesepian detik ini. Mungkin beberapa di antara dia ini tinggal bersendirian ataupun seseorang yang sudah sering dikecewakan. Banyak perenungan detik ini dan orang yang seperti tidak mahu lagi ya memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Nah, dia mungkin kesepian memikirkan isu ya yang berkaitan dengan hati dan perasaan, tetapi orang ini sudah dikecewakan. Saya menangkap energi seseorang yang sering memerhatikan kamu dan tidak akan memerhatikan orang lain. Orang ini banyak menerima penawaran teman-teman ya. Mungkin banyak lawan jenis yang agak tertarik untuk berkawan dengan dirinya, tetapi dia seperti sangat memfokuskan dalam perenungannya sendiri. Orang ini sepertinya mungkin juga ya hadir daripada lingkungan pertemanan kamu, mungkin dia kawan kamu, tetapi orang ini sepertinya sudah lama memerhatikan kamu. Banyak renungan yang dia pikirkan ya tentang kamu di sini. Sehingga dia tidak berminat untuk menerima penawaran cinta daripada orang lain. Orangnya pemikir. Nah, orang ini juga cenderung cepat bosan teman-teman ya. Tetapi saya merasakan ada sesuatu yang dia fokuskan sehingga fokusnya tidak ke arah lain. Kita akan lihat lagi ya. Siapakah orang ini yang sering ataupun asyik memerhatikan kamu? Three of Clubs. Beberapa di antara kamu di sini, orang ini merupakan orang yang agak berjarak jauh dengan kamu ya. Mungkin rumahnya agak jauh daripada rumah kamu ataupun tempat tinggal kalian ini benar-benar berjauhan. Mungkin orang ini tinggal di luar pulau, di luar kota, di luar negara, seperti itu ya. Orang ini menginginkan sebuah progres, kemajuan dalam hidupnya. Dia sedang merenungkan sebenarnya ya, bagaimana untuk ada kemajuan, ada progres di dalam hidupnya kerana dia merasakan hidupnya begitu stuck. Dia inginkan kemajuan, ingin melihatkan keberhasilan di dalam hidupnya. Dia ingin memperluaskan ya. Mungkin jikalau dia mempunyai perniagaan sendiri, dia mungkin ingin memperluaskan perniagaan yang bermula dengan kecil-kecilan itu dan ingin seperti expand ya untuk memperluaskan. Orang ini sering mencari kesempatan teman-teman. Dia seorang yang sangat pintar untuk melihatkan kepada sebuah peluang ya. Dia seorang yang pantar melihatkan peluang dan ingin mendapatkan kesempatan itu. Saya menangkap orang ini ya, seseorang yang benar-benar mempunyai pandangan yang cukup luas. Banyak yang dia renungkan dan dia seorang yang benar-benar memikirkan sesuatu yang seperti tidak berada di zona nyamannya. Seperti itu ya. Dia memikirkan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa detik ini ya. Nah, sebahagian kecil indikasi memperlihatkan ya, mungkin kalian yang berdealing dengan si dia
memposisikan dia sebagai orang ketiga. Sedikit indikasi ya, kita akan lihat lagi. Siapakah orang ini? Six of Diamonds. Orangnya murah hati, teman-teman. Orangnya seorang dermawan dan sangat murah hati. Orangnya juga sangat penyayang ya, dan dia seperti sangat suka bersedekah. Orangnya begitu ya. Jikalau dia ada uang yang lebih, dia akan bersedekah. Dia juga orang yang tahu diri ya. Ketika kamu membantu ataupun dia dibantu oleh orang lain, dia pasti akan membalas dengan sesuatu yang setimpal. Dia agak minder ya ketika sering menerima bantuan kamu. Mungkin dia merasakan kamu sangat menyusahkan diri kamu untuk dirinya. Dia seperti ingin melakukan sesuatu untuk memulangkan kembali, ya, membalas jasa baik kamu, dan dia seperti sangat tahu diri di sini. Orangnya cukup prihatin, orangnya cukup penyayang. Tetapi entah mengapa dari tadi ya, saya menangkap energi seorang yang cukup pendiam di sini. Kita akan lihat lagi. Orang ini cenderung berbicara berlebihan ya, dengan orang yang dia rasakan nyaman. Nah, seperti itu. Jikalau dia sangat nyaman dengan kamu, dia akan banyak berbicara. Tetapi jikalau dengan orang lain, mungkin dengan orang yang dia kurang nyaman, dia lebih kepada memerhati daripada berbicara. Nah, ini menjelaskan ya, daripada Four of Heart ini, seseorang yang cukup memerhatikan kamu. Di sini ada Queen of Club. Beberapa di antara dia ini sangat dipengaruhi ya, oleh sama ada sosok ibunya, makciknya ataupun kakaknya. Seperti ada seorang wanita tua yang cukup berpengaruh, someone that this person look up to. Sama ada dia sangat menghormati ibunya, makciknya ataupun kakaknya, seperti itu ya. Dia mungkin tinggal bersendirian ataupun mungkin memiliki keluarga yang cukup besar. Sama ada ibu dan ayah masih ada ataupun tidak. Dia sangat rapat dengan sosok ibunya. Orang ini, saya lihat daripada kartu ini ya, cukup berkarisma, teman-teman. Orangnya cukup charming ya, mempunyai daya pemikat yang tersendiri. Dan orang ini suka beraksi. Dan dia suka menggunakan aksi-aksi itu untuk menarik perhatian kamu. Jikalau dia ingin kamu memandang ke arahnya, dia pasti akan melakukan sebuah aksi yang mungkin ya agak kuat, sesuatu pergerakan hanya untuk menarik perhatian kamu. Dia sangat suka diperhatikan, suka beraksi di khalayak ramai. Orang yang inginkan perhatian, ingin dipuji, seperti itu ya. Dia merasakan jikalau dia tidak dapatkan perhatian, tidak menerima pujian, dia seperti tidak didukung. Nah, orangnya sangat menyukai perhatian. Bukan seseorang yang malu-malu, tidak sukakan publik begitu ya, tetapi dia sangat menyukai perhatian orang banyak. Orangnya berjiwa penyayang, teman-teman ya, dan juga action oriented. Kita lihat lagi, orang ini mempunyai daya penarik yang cukup baik ya. Sangat mudah menarik lawan jenis dengan begitu mudah sekali. Beberapa di antara kamu ya, ini mungkin ya rakan sekolah ya, seseorang dari masa lalu kamu. Dia mungkin hadir seperti saya katakan tadi daripada lingkungan pertemanan kamu, orang yang sudah kamu kenali. Nah, dengan kehadiran Six of Heart ini ya, banyak memori yang kalian sharing bersama. Dan memori ini ya seperti masih teriang-iang ya, masih melekat di hatinya. Orang yang berpegang kepada memori. Ada sedikit indikasi yang menunjukkan seperti old soul, orang yang cukup tradisional. Ada energi itu ya, seseorang yang masih lagi ya memainkan memori-memori lama di dalam hidupnya. Saya tidak tahu, ada beberapa di antara dia yang memerhatikan kamu, mungkin orang masa lalu kamu yang ingin kembali terkoneksi, ingin memerhatikan dulu ya, observasi dahulu situasi kalian sebelum dia datang berrekonsiliasi dengan diri kamu. Maka dia cuba pantau situasi dahulu sebelum mendekatkan dirinya dengan kamu. Seperti itu, teman-teman ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Contohnya begini. Apakah yang dia fokuskan tentang dirimu di saat dia memerhatikan kamu? Nah, ini seseorang yang memerhatikan kamu ya. Sama ada kamu mengenali dia atau mungkin dia pengagum rahasia kamu. Siapapun dia, sama ada dia hadir daripada lingkungan pertemanan kamu, orang masa lalu kamu ataupun orang baru. Yang pasti, teman-teman ya, orang ini sudah lama memerhatikan kamu. Eyeing at you, seperti itu ya. Nah, kita akan lihatkan apakah yang dia fokuskan di diri kamu di saat dia memerhatikan kamu. Apakah yang dia fokuskan ketika dia memandang ke arah kamu? Apakah yang dia fokuskan? Kita cuba cari tahu di sini ya. Wow, Ten of Spades. Saya menangkap ya,
Dia sedang memfokuskan bagaimana kamu memilih dengan siapa kamu ingin berkomunikasi. Dia merasakan kamu ini orangnya ramah, tetapi dia mendapati kamu ini seperti memilih dengan siapa kamu ingin berkomunikasi. Dia juga dapat memfokuskan bahawa kamu ini seperti seseorang yang mungkin baru mengakhiri sebuah hubungan dengan seseorang. Ada sesuatu yang berakhir di sini. Dia menangkap seperti sama ada kamu baru berpisah sama ada kamu dalam proses perpisahan ataupun pengakhiran. Kamu baru mungkin saya tidak tahu teman-teman, ini lebih ke arah communication. Sama ada kamu seperti melepaskan sesuatu. Dia merasakan kamu seperti sedang memulakan sesuatu yang baru bangkit daripada keterpurukan. Nah, mungkin orang ini sudah lama memerhatikan kamu. Mungkin menurut perhatian dia, hidup kamu sudah lama seperti pas-pasan. Tiba-tiba dia memperhatikan itu semua berakhir. Hidup kamu semakin pulih, semakin ada kemajuan. Nah, ini yang dia fokuskan ketika dia memerhatikan kamu. Dia melihatkan ada sisi kemajuan, ada sisi kebangkitan dari pihak kamu. Nah, orang ini tidak mengutarakan ini, teman-teman. Ini hanyalah berlandaskan pemerhatian dia kepada kamu. Ada sesuatu yang kamu akhiri di sini Sama ada kamu kini menemukan penghasilan ada kemajuan daripada kehidupan, ataupun saya menangkap energi yang lain Jikalau kamu sudah berdilin dengan dia, sudah berkomunikasi dengan dia, apa yang dia perhatikan di sini ataupun dia fokuskan di sini adalah kamu secara perlahan-lahan cuba mematikan komunikasi di antara kamu dengan dia. Dia dapat rasakan perhubungan kalian ini tidak seperti dulu. Nah, ini yang dia fokuskan. Kita lihatkan lagi Kali ini saya akan membuka 12 kartu dari pihak dia, tidak dari pihak kamu kerana kita sedang membincangkan seseorang yang sedang ataupun asyik memerhatikan kamu. Daripada evaluasi ataupun penilaian yang dia lakukan ketika memerhatikan kamu, apakah yang dapat dia simpulkan tentang kamu? Selain daripada merasakan mungkin kamu sudah tidak lagi berkomunikasi dengan dirinya seperti dulu, mungkin tidak seintens dulu, ataupun dia merasakan kamu kini memulakan hidup yang cukup baru, cukup sibuk segala-gala yang sesuatu yang lama itu sudah disingkirkan. Kamu kembali bangkit dengan posisi yang lebih utuh. Ini yang dia perhatikan. Nah, kita cuba lihatkan lagi dari pihak dia berlandaskan evaluasi, penilaian yang dia lakukan ketika memerhatikan kamu. Apakah yang dapat dia simpulkan tentang kamu? Setakat ini orang yang observe kamu, memerhatikan kamu. Di sini ada Two of Cups. Wow. Saya tidak tahu teman-teman ini ada beberapa energi sebenarnya. Saya merasakan energi yang paling cukup ketara di sini adalah dia seperti, I don't know why you guys apakah dia menyangkal hakikat ini. Dia merasakan walaupun ada perubahan daripada kalian berkomunikasi, dia masih seperti merasakan kamu masih menyayangi dia. Ini sama ada dia menyangkal kenyataan ini atau dia kurang seperti agak sukar untuk menerima kenyataan bahawa ada perubahan dari diri kamu. Maka dia seperti ingin memahami yang kamu masih menyayanginya. Kamu cuma mungkin agak sibuk melakukan sesuatu yang baru, maka kamu seperti mengurangkan komunikasi, tidak seintens dulu dengan dirinya. Tetapi dia merasakan kamu ini masih menyayanginya. Kamu masih ada hati untuk dirinya. Tetapi entah mengapa saya menangkap seolah-olah ada kenyataan yang tidak dapat dia terima. Mungkin di sini saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu sudah menemukan seseorang yang lain, seseorang yang baru, yang benar-benar kamu fokuskan, ataupun kamu lebih memilih untuk memfokuskan ke arah pasangan sah kamu. Jikalau di sini kamu sudah berpasangan kerana pembacaan saya sentiasa terbuka untuk semua jenis hubungan. Tetapi dia seperti masih mengharapkan sesuatu dari kamu di sini. Orang yang memerhatikan kamu seolah-olah masih mengharapkan sebuah pertemuan, masih ingin berkomunikasi dengan kamu dan tidak mahu kamu matikan komunikasi. Dia tidak mahu jikalau ada perubahan di antara kalian. Seperti mungkin kamu cenderung mengabaikan, tidak seintens dulu. Ini yang sedang dia simpulkan di sini.
Apakah masih ada rasa sayang? Dia seperti ingin wujudkan atau kekalkan rasa sayang kamu kepada dirinya. Kerana orang ini banyak sharing memori dengan kamu. Dia merasakan banyak sesuatu yang sudah kamu berikan. Perhatian, ya, bantuan dan sebagainya. Dia masih ingin bertemu dengan kamu and very looking forward, ya, sangat melihat ke depan bahawa kamu akan bakalan bertemu dengan dirinya nanti. Nah, itu yang penyimpulan yang dia lakukan, ya. Tetapi entah mengapa saya rasa sedikit a bit weird here, ya. Seperti seolah-olah dia sudah dapat melihat, ya, perubahan daripada diri kamu. Tetapi seolah-olah menyangkal bahawa yang kamu tidak berubah hati, yang kamu masih menyayangi dirinya. Saya tidak tahu yang mana satu. Apakah kamu benar-benar masih menyayangi dirinya ataupun dia menyangkal ataupun tidak mahu menerima hakikat yang kamu sudah mulai berubah. Nah, ini dua energi yang membuatkan saya cukup bingung di sini, ya. Bottom of the deck di sini ada a Jack of Heart, ya, ataupun Page of Cups. Ya, ini cukup sinkron dengan apa yang saya rasakan tadi. Penyimpulannya berlandaskan evaluasi ataupun penilaian dia kepada kamu. Orang ini mengharapkan sesuatu. Dia masih ingin datang dan pergi dalam hidup kamu walaupun ada sisi kelabilannya. Dia seperti looking forward to something. Looking forward to something itu seperti mengharapkan sesuatu dari dirimu. Itu yang saya rasakan di sini, teman-teman, ya. Kita lihatkan lagi dengan lebih terperinci ciri-ciri seseorang yang sering atau sedang, ya, memperhatikan kamu dengan begitu teliti. Kita lihatkan di sini, teman-teman, siapakah orang ini? Selain daripada seseorang dari masa lalu kamu, selain daripada seseorang yang hadir di lingkungan pertemanan kamu, siapakah dia? Siapakah orang ini? Wow, ini sama dengan kartu di atas, ya, Three of Clubs, dan kamu mendapat ini 2 kali. Nah, ini jelas memperlihatkan infidelity. Sama ada orang ini baru berpisah dengan pasangannya atau dalam proses perpisahan, dia mungkin seorang janda, seorang duda, ataupun dia menyembunyikan identiti, ya, status sebenarnya. Yang pasti dengan kehadiran infidelity memperlihatkan cinta segitiga. Nah, ini sering hadir, ya, dalam pembacaan saya. Bukan saya sengaja ulangi, ya. Cinta segitiga, teman-teman. Mungkin kamu yang sudah ada pasangan dan kamu menghadirkan dia sebagai orang ketiga kamu. Infidelity. Kita lihat lagi, ya, ciri-ciri daripada orang ini. Atau mungkin, ya, seperti saya katakan tadi, ada seorang sosok wanita yang cukup berpengaruh di hubungan kalian, ya. Sama ada sosok orang tua ini, ibunya, kakaknya, makciknya, yang mungkin tidak mendukung ataupun merestui hubungan kalian. Ataupun sosok orang tua ini belum diinformasikan, belum diberitahu tentang diri kamu. Nah, seperti itu, ya. Mungkin dia sedang planning, merencanakan untuk memberitahu akan kehadiran kamu dalam hidupnya. Di sini ada jealousy. Orangnya kuat cemburu, teman-teman, ya. Seorang yang very possessive, hal yang sekecil-kecil mana pun, dia sangat kuat cemburu. Jikalau dia merasakan kamu mungkin, ya, mengabaikannya, kamu mungkin keluar dengan kawan-kawannya, dia akan merasa begitu sensitif, ya, merasa begitu cemburu. Tidak boleh melihat kamu baik ataupun rapat dengan kawan-kawannya. Orangnya cepat cemburu, ya, mudah salah faham. Ada sedikit kelabilan, sisi keanak-anakan daripada jiwanya. Nah, di sini ada relation. Beberapa di antara kamu di sini, teman-teman, ya, mungkin ada ikatan khusus dengan orang ini. Dia mungkin mantan isteri, mantan suami, mantan tunangan, seperti itu yang pernah ada ikatan khusus dengan dirimu. Yang pasti, teman-teman, saya merasakan orang ini daripada hatinya, ya, dia cukup berkomitmen dengan kamu. Tetapi entah mengapa dari tadi saya menangkap, ya, walaupun hatinya cukup berkomitmen dengan kamu, ini tidak dia tunjukkan. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin kerana dia berada di posisi orang ketiga, atau kamu berada di posisi orang ketiga, maka dia tidak dapat jelaskan apa yang benar-benar dia rasakan kepada kamu. Tetapi orang ini cukup mengharap kamu, teman-teman. Sangat mengandalkan perasaan kamu kepada dirinya. Cuma dia tidak memperlihatkan sisi ini. Saya tidak tahu mengapa dia menyembunyikan, ya, perasaan ini. Kerana mungkin dia menyedari dia tidak berada di posisi yang mengizinkan. Seperti itu, ya. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Di sini ada Eight of Cups. Surprise.
Orang ini ya, teman-teman, baru-baru ini, dia mungkin agak kaget dengan perasaannya sendiri. Di sini ada beberapa energi. Yang pertama, dia agak kaget how this feeling begins to develop. Seiring berjalannya waktu, mungkin di awal hubungan dia hanya suka sama suka ya, sebatas suka sama suka, tetapi tidak begitu menggilai kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia agak kaget dengan perasaannya sendiri. Semakin ke sini, dia semakin menginginkan kamu. Semakin ke sini, kamu mungkin menjauhkan diri. Tetapi dia seperti sangat mengharapkan kamu. Orang ini banyak diberikan bantuan oleh kamu banyak memberikan hadiah kepada si dia. Banyak kejutan-kejutan yang kamu berikan, hadiah-hadiah special ya, yang kamu berikan kepada dia dalam bentuk bantuan ataupun keperluan asas. Orang ini banyak menerima bantuan daripada kamu di sini. Saya juga merasakannya dia mungkin sedang merencanakan sebuah kejutan untuk kamu ketika dia menyedari yang kamu di sini mungkin sudah 50-50. Kerana di sini teman-teman ya, dia perhatikan ada perbezaan daripada segi komunikasi di antara kalian. Perlahan-lahan, komunikasi di antara kalian sudah tidak intens, tidak seintens dulu. Saya menangkap energi yang dia sedar ya, daripada kartu yang sama, kamu semakin mengundurkan diri. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Maka ini yang dia perhatikan. Kerana dia menyedari teman-teman, banyak kebutuhannya yang kamu penuhi. Segala sesuatu yang dia inginkan, walaupun sekecil mana, akan kamu berikan. Perhatian kamu, waktu kamu. Sekecil apapun pemberian itu tetap akan kamu berikan. Kamu begitu peka ya, akan keinginannya, akan kebutuhannya. Nah di sini teman-teman jelas terlihat, dia seorang yang very sensitive. Ya, orangnya cukup sensitif, seorang perasa. Nah ada kalanya, ketika dia tidak menyukai sesuatu ya, walaupun dia sangat menyukai kamu, dia akan berani berkatakan tidak atau bertindak untuk pergi. Di sini ada beberapa indikasi yang menunjukkan orang ini juga, beberapa di antara dia, ketika menyedari bahawa posisi ini tidak mengizinkan dia ya untuk melanjutkan atau meneruskan hubungan ini, dia bertindak pergi secara perlahan-lahan, membebaskan dirinya. Beberapa di antara dia ini masih lagi jomblo ya, masih suka menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya di luar, minum di luar teman-temannya dengan rakan-rakannya. Tetapi ketika dia menghabiskan waktu dengan rakan-rakannya, dia akan mengingati dirimu. Dia merasakan cukup beruntung teman-teman ketika ditemukan dengan kamu kerana banyak kebutuhannya yang kamu penuhi. Nah seperti itu ya, ada kala orang ini memberikan kamu gambaran ya, sedikit self-centered. Dia juga menyedari itu. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan kamu, tetapi kamu sering memenuhi segala permintaannya. Nah, seperti itu ya. Maka dia merasa begitu beruntung ketika ditemukan dengan kamu. Nah, di sini benar ya, kamu lihat ya, ada Six of Pentacles. Sering menerima pemberian daripada kamu. Ya, kamu sering membantu teman-teman. Banyak uang yang kamu berikan, sama ada dalam bentuk keuangan ataupun pemberian. Sudah saya tarik dari tadi ya, energy surprise. Saya menangkap ada energi suka sama suka di sini. Saya tidak tahu ya, beberapa di antara kamu di sini yang sangat menyukai si dia juga merasakan kaget ketika kamu mengundurkan diri. Nah ini bercanggah, kebalikan dengan energinya yang semakin ke sini, semakin memerlukan kamu. Tetapi kamu semakin ke sini, mungkin kamu agak kaget ya, ketika ada perubahan di hati kamu yang seperti ini. Padahal di awal perhubungan kalian, kamu cukup memperjuangkan dia. Segala kebutuhannya kamu penuhi. Kini kamu mulai merasakan ya, adakah ini berbaloi? Apakah ini berbaloi ketika kamu sahaja yang sering initiate, memberi dan segalanya? Hanya kamu yang memperjuang, kamu mulai lelah. Kamu mulai merasakan tidak ada penerimaan pemberian yang seimbang. Perubahan seperti ini ya, yang kamu berikan, turut dia rasakan. Nah, orang ini teman-temannya sekali lagi merupakan orang yang cukup dermawan, orangnya baik, orangnya cukup baik teman-teman. Dia tahu diri ya. Beberapa di antara dia ini mungkin lagi masih jomblo, masih seorang single sehinggalah detik ini. Ada yang sudah berumur, tetapi tidak pernah bernikah. Orang ini banyak dikecewakan, sering gagal dalam hubungan percintaan di masa lalu sebelum dia mengenali kamu. Bottom of the deck, di sini ada Page of Pentacles yang mengindikasikan seseorang yang penuh dengan perencanaan jangka panjang.
Orangnya rajin teman-teman ya. Dia sering pandai mencari uang, merencanakan sesuatu yang baik dan agak berhati-hati ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu. Saya menangkap energi seorang yang berpenampilan cukup menarik. Ya, dia penampilan cukup menarik dan detik ini ya dia seperti owe you an apology. Dia merasakan dia sedang berhutang sebuah ingin meminta maaf dengan kamu. Seperti itu ya. Dia merasakan dia mungkin menyinggung perasaan kamu tanpa dia sedari. Kerana dia menyadari ya ada perubahan yang cukup drastis di sini daripada kamu. Komunikasi di antara kalian tidak seintens dulu. Maka dia memikir, apakah ada sesuatu yang dia lakukan yang membuatkan kamu semakin mengundurkan diri? Nah, ini ciri-cirinya ya. Beberapa di antara dia sama ada sepantaran atau usianya lebih tua. Ada beberapa di antara dia yang jauh lebih muda daripada kamu. Mungkin baru saja memulakan pekerjaan ya, baru tamat pengajian dan baru mendapatkan pekerjaan. Maka dia sangat fokus ke arah mendapatkan hasil teman-teman ya, keuangan. Kita akan lihatkan dengan lebih jauh menggunakan kartu tarot yang berbeza. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman ya. Apakah yang dia rasakan terhadap dirimu berlandaskan penilaian atau evaluasi yang telah dia lakukan melalui pemerhatiannya? Apa yang dia benar-benar rasakan teman-teman melalui penilaiannya? Apa yang dia rasakan terhadap kamu melalui penilaian ini? Orang yang memerhatikan kamu ya. Saya belum lagi ya bersedia, ada kartu The Devil tadi. Tapi saya belum bersedia untuk mengambil kartu ini ya. The Devil card flip just now teman-teman ya, yang mengindikasikan seseorang yang bukan sahaja memerhatikan kamu, tetapi saya merasakan orang ini agak obses ya, terobsesi dengan kamu. Tetapi dari awal saya dapat menangkap energi seseorang yang tidak menceritakan hal ini kepada kamu. Nah, kita akan lihatkan dengan secara lebih direct ya. The Hierophant. Dia melihatkan kamu ya. Ini ada beberapa energi di sini. Energi pertama berlandaskan penilaiannya. Apa yang dia rasakan adalah kamu ini hak milik orang lain. Nah, di sini jelas ya. Two of Heart di sini. Sama ada kamu sudah memiliki pasangan ataupun dia yang berada di pihak yang sudah memiliki pasangan. Ada commitment issue di sini. Dia sering memerhatikan kamu kerana ada keseriusan daripada segi perasaannya. Orang ini jatuh cinta dengan kamu. Dia agak kaget sekali kerana semakin ke sini, dia semakin mencintai kamu. Ada perasaan yang besar, hasrat yang besar ya, tetapi dia sedar kerana ada kartu The Devil yang flip tadi teman-teman ya. Dia menyedari ada restriction. Ada sesuatu yang, restriction itu seperti sesuatu yang terkawal. Sesuatu yang menghalang pergerakan bebas dari dia ke kamu. Tidak boleh sebarangan bertindak. Nah, seperti itu. Ada restrictionnya. Kerana kartu Devil tadi flip through ya. Dan saya tidak bersedia untuk mengambil kartu itu. Di sini dia menyedari. Mungkin kamu sudah memiliki pasangan. Maka dia tidak boleh bertindak sebarangan. Energi yang lain teman-teman ya. Ada sisi ingin berkomitmen dengan kamu. Menjadikan kamu pasangan sahnya. Orang ini benar-benar memikirkan kamu secara ini ya. Alangkah baiknya jikalau kalian ini dibenarkan, diizinkan untuk ke jenjang pernikahan. Kerana sudah lama dia mencari ya seseorang yang seperti kamu. Dia sangat ingin bernikah dengan kamu di sini. Kamu orang yang dia cari selama ini. Berlandaskan evaluasi, pemerhatian dia, ini yang dia rasakan. Kalian juga ada koneksi batin yang cukup dalam ya. Dia merasakan kamu adalah orang yang dia cari-cari selama ini. Tetapi dia sedar, segala sesuatu itu perlu dijalankan dengan cara yang benar. Orang ini berjiwa old soul. Tidak boleh sebarangan teman-teman ya, mengikuti agama masing-masing. Tidak boleh menjalankan sebuah cinta terlarang sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi apa yang dia rasakan. Wow, judgment. Di sini ada koneksi past life ya. Dia merasakan ditemukan kembali seseorang yang dia cintai daripada kehidupan lepasnya. Orang ini sering memikir tentang kamu, menimbang-nimbang ya. Cukup serius memikirkan kamu, berlandaskan observasinya. Dia bukan saja sebatas memerhatikan kamu, teman-teman. Ada perasaan yang cukup dalam yang dia pendam.
Orang ini seperti ingin mendapatkan kesempatan. Tetapi dia merasakan ini mungkin tidak mungkin. Kerana ketika bersebelahan dengan The Hierophant, ini menunjukkan keterikatan sama ada di pihak kamu ataupun di pihak dia. Dia sering memikirkan kamu, penuh dengan pertimbangan. Apakah mungkin ada kesempatan di sini untuk kalian? Di sini ada koneksi kehidupan lepas dengan orang ini, teman-teman ya. Dia merasakan seolah-olah kamu ditemukan kembali di kehidupan ini. Tetapi malangnya, mungkin kamu atau dia ada pasangan. Di sini ada Page of Pentacles. Nah, kamu mendapat kartu ini 2 kali, teman-teman. Orang ini seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia tawarkan kepada kamu ya. Ada sesuatu yang ingin dia tawarkan dari hatinya. Sesuatu yang benar-benar utuh, sesuatu yang benar-benar nyata. Pelbagai cara yang dia gunakan sebenarnya ya. Walaupun dia mungkin tidak berterus terang dengan perasaannya kepada kamu, tetapi pelbagai cara yang dia gunakan dengan harapan kamu dapat menangkap signal daripada dia. Yang dia semakin ke sini, semakin jatuh hati kepada kamu. Tetapi pergerakan dia kepada kamu cukup berhati-hati. Dia tidak mahu tersalah langkah, perlu menjalankan sesuatu itu dengan cara yang benar. Kita lihat lagi ya, berlandaskan evaluasi dan penilaiannya kepada kamu, apakah yang sedang dia rasakan? Dia tidak pernah merasakan cinta sekuat ini ya. Seolah-olah kamu ini sudah dia miliki. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Wow, di sini ada Six of Swords. Tetapi terpaksa teman-teman ya. Terpaksa mendamaikan situasi dengan berundur secara perlahan-lahan. Tidak mahu terlalu rapat dengan diri kamu. Itu yang dia rasakan ya. Sama ada kamu yang berusaha untuk menjaga jarak dengan dirinya, ataupun dia cuba menjaga jarak dengan dirimu. Ini sesuatu yang terpaksa dia lakukan demi menjaga keamanan, kedamaian di hubungan kalian. Tidak mahu ribut-ribut ya. Sebenarnya teman-teman, melalui pemerhatiannya, orang yang suka memerhatikan kamu ini ya, banyak perasaan yang dia pendamkan. Tetapi dia seolah-olah berlayar dengan perasaan ini. Tidak dia kemukakan perasaan ini kepada kamu. Dengan harapan kamu akan cari tahu, kamu bakalan dapat tahu, tetapi tetap tidak akan dia utarakan. Ada yang sudah pergi seperti perlahan-lahan ya, bukan sebatas menjaga jarak, tetapi pergi meninggalkan hubungan ini. Tetapi saya menangkap energi dia yang masih memerhatikan kamu. Orang ini benar-benar eyeing at you ya, kerana ada energi obsesi ya. Ada kartu devil yang flip through tadi ya, seperti kemelekatan di antara kalian. Kalian berdua ini sebenarnya sedar ya, you belong with one and another. Kamu dan dia sedar yang kalian ini sebenarnya seharusnya memiliki satu sama lainnya. Tetapi atas alasan-alasan yang tidak dapat dielakkan ya, unforeseen circumstances, kalian terpaksa berundur, menjaga jarak demi mendamaikan situasi. Orang ini tidak mahu merosakkan hubungan baik kamu dengan pasangan kamu. Seperti itu. Jikalau dia yang ada pasangan, dia tidak mahu ya apa yang dia rasakan ini bakal merosakkan hubungan baik dia dengan keluarganya. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi apa yang dia rasakan ketika dia memerhatikan kamu. Berlandaskan penilaian dan evaluasinya. Wow, benar ya teman-teman, kamu lihat ya. Ini bukan sesuatu yang saya ingin ulangi ya. Saya juga tidak mahu ulangi ini. Cinta segitiga, sesuatu yang perlu disembuhkan ya. Ini benar-benar cukup berisiko. Persoalannya, sewaktu dia memerhatikan kamu, dia acukan soalan ini kepada kamu. Dia juga mengacukan soalan yang sama kepada hatinya. Apakah kalian di sini sanggup mengambil risiko ini? Jikalau kalian bertindak untuk tidak menjaga jarak, apakah kamu willing to take the risk? Apakah dia willing to take the risk? Sanggup mengambil risiko itu untuk bersama. Kerana di sini teman-teman ya, sama ada tidak mendapat dukungan keluarga, ibu dan orang tua ya, ataupun ada kehadiran orang lain yang mungkin sebelum kamu. Dan dia merasakan ini cukup menyakitkan hatinya. Posisi yang sebenarnya jelas terlihat ya, daripada pemerhatian awal si dia, ini sudah sesuatu yang tidak seharusnya dilanjutkan. Dia beredar pergi untuk mengelak daripada hatinya yang semakin sakit kerana mencintai kamu. Nah, jikalau berterusan begini, perasaan itu akan semakin dalam.
semakin sukar untuk melepaskan, semakin jatuh cinta dengan kamu. Ada kartu devil tadi yang flip ya, yang ini mengindikasikan ketertarikan seperti magnet. Semakin dia ingin pergi, kamu semakin menariknya. Nah, ini mungkin terbolak-balik ya. Maka ketika jikalau dia tidak menjaga jarak dengan kamu, ini bakalan menyakiti kamu, bakalan menyakiti dia. Menurut si dia, seseorang yang sering memerhatikan kamu, dia merasa puas teman-teman, hanya dapat melihat kamu. Ini kepuasan untuk dirinya. Saya menangkap ya lebih ke arah dia seorang cowok. Kerana seorang cowok ini akan puas dengan melalui penglihatan. Sementara seorang cewek akan lebih puas melalui sebuah pendengaran. Kita berbeza ya. One is from Mars, the other one is from Venus. Begini teman-teman. Saya lebih menangkap ke arah, walaupun mungkin ya beberapa di antara kamu merupakan cowok yang menonton, tetapi saya lebih menangkap ke arah seorang cowok di sini. Maksudnya kamu seorang wanita yang menonton. Kerana dia merasakan puas ketika dia hanya dapat melihat kamu. Ketika kamu mulai membatasi diri. Komunikasi tidak seintens dulu. Kemudiannya, kamu membatasi pergerakan pertemuan. Ini benar-benar menghancurkan dia. Walaupun tidak dapat memiliki kamu seutuhnya, bernikah dengan kamu, hanya dapat bertemu dan melihat kamu. Dia seorang cowok, kita bincangkannya, dia mendapatkan kepuasan itu. Tetapi ketika kamu sudah tidak seintens dulu, berkomunikasi, apatah lagi juga membatasi pertemuan, dia hancur di sini. Kerana seorang cowok akan puas hanya dengan dapat melihat wajahmu. Berbeza jikalau dia seorang wanita yang kita bincangkan. Seorang wanita lebih ke arah kepekaan itu, lebih ke arah pendengaran. Maka saya lebih menangkap energi seorang cowok di sini ya. Kerana jikalau kamu juga turut membatasi pertemuan, tidak mahu bertemu, mungkin cancel pertemuan itu ya, dia akan hancur. Kerana dia tidak dapat melepaskan rindunya. Again teman-teman, pikirkan ini ya, berbalik kepada tema readingan hari ini. Ini berlandaskan apa? Seseorang yang memerhatikan kamu. Saya ulangi, memerhatikan kamu dengan matanya. Kepuasan itu dapat digapai ketika dia memerhatikan kamu. Cukuplah dapat melepaskan rindu ketika dia dapat memerhatikan kamu. Nah, sudahlah komunikasi sudah semakin tidak intens, kini mungkin ya pertemuan juga dikurangkan. Saya lebih menangkap arah seorang cowok di sini. Nah, jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, jikalau dia seorang wanita, ini bukan energi untuk kamu ya. Ini lebih ke arah seorang cowok. Hatinya sakit ketika kalian berjarak. Kalian berjarak untuk mendamaikan hubungan, untuk tidak mahu ribet-ribet ya, menjaga hubungan baik di antara diri masing-masing, pasangan masing-masing. Tetapi ketika kamu juga membatasi pertemuan, dia sudah tidak lagi dapat memerhatikan kamu secara langsung. Directly looking at you. Bertatapan muka, bertatapan mata. Maka dia tidak dapat melepaskan rindu. Ini yang dia rasakan. Hancur. Berkecai. Jikalau sudah kamu membatasi komunikasi, kemudiannya kamu membatasi sebuah pertemuan. Ini kedua-dua adalah kad dari pihak dia yang sangat ingin berrekonsiliasi, bertemu kembali dengan kamu. Ada seseorang yang benar-benar yang merindukan kamu, ingin bertemu dengan kamu sekarang. Tidak mahu lagi ada penundaan. Nah, ini yang dia rasakan. Pada waktu yang sama, dia bertanyakan kamu, are you willing to take the risk to lose almost everything hanya untuk dirinya? Apakah dia akan mengambil risiko itu, kehilangan segala-galanya untuk kamu? Hubungan yang kalian jalankannya dari awal ya, banyak angka 3 di sini ya, ada 3 of Swords, 3 of Clubs juga hadir 2 kali, yang mengindikasikan apa teman-teman? Yang mengindikasikan penglibatan orang lain. Nah, di sini ada Ace of Cups. Apa yang dia rasakan? Dia rasakan cinta, dia rasakan sayang, cinta yang tidak ada batasannya. Dia tidak mahu kamu membatasi diri kamu terhadap dirinya. Dia tidak mahu kamu menarik diri. Itu lebih tepat lagi ya. Walaupun kalian tidak dapat memiliki satu sama lain ke jenjang pernikahan, tetapi dia masih ingin seperti lalu lalang dalam hidup kamu. Ingin meneruskan apa yang dia rasakan. Kerana apa yang dia rasakan ini membahagiakan dirinya. Dengan kamu, dia dapat merasakan ya kasih sayang seorang keluarga. Kasih sayang seperti orang tuanya. Semua ini dapat dia rasakan dari kamu. Di sini ada koneksi soulmate, ada koneksi twin flames. Bukan saja koneksi daripada past life. Maka ini yang dia rasakan
seiring dia ataupun sedang dia memerhatikan kamu. Perasaan cinta yang cukup dalam yang tidak ada batasannya. Orang ini cepat cemburu, teman-teman. Jikalau kamu sudah tidak intens berkomunikasi dengan dirinya ataupun kamu mungkin menjauhkan diri, tidak ada pertemuannya, dia merasakan benar-benar hancur. Dia tidak mahu kamu mengeluarkan dia daripada hidup kamu. Dia sentiasa ingin ada untuk kamu seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Berlandaskan evaluasi dan penilaiannya. Ketika dia memerhatikan kamu, apa yang dia rasakan? Six of Cups. Wow, ini juga kartu yang hadir 2 kali ya. Saya merasakan orang ini ingin kembali reunion, terkonsiliasi dengan kamu, bertemu dengan kamu, dan dia seperti ingin memujuk teman-teman. Ketika dia merasakan kamu yang banyak membantu, kamu sudah lelah ya, dia ingin kembali merencanakan untuk memberikan kamu sesuatu. Ini juga terlihat dengan jelas daripada kartu ini tadi ya. Page of Cups ini. Seseorang yang memegangnya sesuatu yang boleh dilihat secara fizikal, sesuatu yang nyata untuk diberikan kepada kamu. Mungkinnya memberikan kamu sejambang bunga, memberikan kamu makanan kegemaran kamu, membelikan kamu sesuatu dengan ini isyarat daripada si dia sebenarnya untuk bertemu, mencari alasan ya, memberikan kamu sebagai alasan untuk bertemu dengan kamu. Dan ada sedikit indikasi teman-teman ya, jikalau orang yang memerhatikan kamu ini merupakan mantan isteri atau suami yang mungkin pernah sharing anak dengan kamu atau sharing anak dengan kamu ya, dia seperti ingin datang rekonsiliasi, bertemu dengan kamu dan anak kalian. Menurut si dia ini ya, sejauh ini pemerhatiannya, dia ingin menjaga hubungan baik di antara kalian walaupun mungkin ya kalian sudah berpisah. Ingin pulang ke rumah, memberikan hadiah kepada kamu. Ini yang dia rasakan. Saya tidak tahu ya, pada waktu yang sama, saya menangkap ada sedikit masalah keuangan dari pihaknya. Ini mungkin tidak semua ya, tidak termasuk dia yang agak mapan di sini. Beberapa ataupun sebahagian kecil yang mungkin memiliki masalah keuangan sedang mengumpulkan uang untuk membelikan kamu sesuatu. Nah, dia merasa minder ketika sering-seringannya kamu belikan dia sesuatu. Nah, ketika ini, detik ini, dia ingin membelikan kamu sesuatu. Dia seperti ingin menggunakan hadiah ini ya sebagai cara dia memujuk hati kamu. Kerana dia takut kamu tinggalkan. Kerana apa yang dia rasakan di sini cukup dalam untuk kamu. Ada beberapa di antara dia yang hanya menjaga jarak ya, tidak banyak berkomunikasi demi menjaga hubungan baik kalian. Itu yang dia rasakan. Orang ini sebenarnya teman-teman ya, benar-benar mencintai kamu. Dia merasakan kamu ini adalah sepatutnya miliknya si dia. Ada keseimbangan dari segi perasaan di antara kalian di sini. Dia begitu yakin kamu adalah pasangan yang tepat untuk dirinya. Ada kalanya dia juga turut menyalahkan takdir ketika merasakan takdir seperti tidak berpihak kepada dia, tidak berpihak kepada kamu. Sehingga ada sesuatu yang terpaksa ya, ada kaitan dengan hukum di sini teman-teman. Saya tidak tahu ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang mungkin belum selesai ya. Mungkin ada dokumentasi seperti perpisahan ataupun ada ikatan di antara kalian seperti kartu relation ini. Ini mungkin ya, pasangan sah kamu sendiri dan sebagainya. Saya menangkap seseorang yang sering memikirkan kamu dan dia sering mendapat pertimbangan yang sangat baik ketika dia memikirkan kamu. Orang ini ingin tampil lagi ya, untuk memberikan kamu seperti sebuah keadilan. Kartu Justice ya hadir di sini. Zodiak yang terkuat terbaca di sini merupakan Libra. Yang hadir ya dari Justice dan Judgment, hadir 2 kali. Yang paling kuat Taurus. Libra ya juga cukup kuat di sini ya. Zodiak yang lain adalah seperti Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, sedikit daripada tetapi lebih kuat cenderung ke arah Taurus teman-teman ya. Ada Capricorn dan Virgo dan juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi lebih ke arah jika saya lihatkan di kartu ini ya, kerana ada jealousy. I don't know you guys, mungkin ya ketiga-tiganya Aries, Leo, Sagittarius. Itu juga cukup kuat di sini ya. Berlandaskan emosi teman-temannya, bukan the Suit of Cups. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ya. Apakah yang dia harapkan atau ingin wujudkan bersama dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini?
seseorang yang sudah lama memerhatikan kamu. Apakah yang ingin dia wujudkan ya dalam waktu dekat ini? Wow, di sini ada heart, teman-teman. Sesuatu yang berkaitan dengan jatuh cinta, hati dan perasaan. Orang ini seperti dalam diam memerhatikan kamu, ingin memberikan hatinya kepada kamu ya. Ini sesuatu yang ingin dia wujudkan. Jikalau dia seseorang yang memendam perasaan, tidak mengungkapkan ini kepada kamu, kedepannya nanti dengan harapannya, dia dapat memberanikan dirinya, mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu. Orang ini betul-betul pakai hati, teman-teman. Benar-benar pakai hati di sini ya. Dan dia merasakan ini momen yang tepat untuk memperlihatkan sisi sebenarnya kepada kamu. Mungkin sebelum ini tampilannya ya, begitu tidak meyakinkan, tidak ada kaitan dengan hati dan perasaan ya. Tetapi saya menangkap teman-teman ya, orang ini memakai hati dan kedepannya nanti ingin mewujudkan sesuatu yang realistik untuk memperlihatkan hati yang sebenarnya dia kepada kamu. Detik ini teman-teman ya, dia cukup kesepian ya. Dia cukup tegas dengan pendirian ini untuk memberitahu kamu bahawa hatinya hanya kamu satu-satunya di hati si dia. Dia cukup tegas untuk menegaskan ini kepada kamu. Tetapi pada waktu yang sama saya merasakan orang ini ya sedang kesepian. Orang ini merupakan seseorang yang sangat sukakan fisik kamu, teman-teman. Dia sangat tertarik dengan fisik kamu. Sering melamunkan diri kamu, fisik kamu. Maka seperti apa yang saya jelaskan tadi ya, jikalau kamu membatalkan sebuah pertemuan, dia hancur di sini. Kerana orang ini puas dengan hanya melihat kamu. Lebih ke arah seorang cowok ya. Di sini teman-teman, beberapa di antara kamu yang mungkin berhubungan jarak jauh ya, long distance relationship ataupun mungkin tidak berjarak jauh, akan ada ketibaan daripada perasaan, mungkin orang ini akan datang mencari kamu. Kerana proses hubungan kalian ya sudah terlihat begitu lama. Maka dia tegas, dia sudah menegaskan untuk datang mencari kamu. Beberapa di antara dia mungkin bekerja dengan syarikat yang cukup besar ya. Dan saya tidak tahu ya, saya menangkap sedikit energi ya, jikalau dia perlu membeli tiket pesawat. Ini mungkin tidak perlu dia belikan sendiri. Mungkin syarikatnya, perniagaannya yang akan mengatur ya, bagaimana untuk mendapatkan tiket penerbangan itu. Kerana saya merasakan beberapa di antara dia ini cukup mapan. Nah, mungkin segala tiket pesawat ya, travelling expenses dan sebagainya akan diaturkan oleh syarikatnya. Nah, saya menangkap seperti itu. Sama ada orang ini akan menggunakan cruise ship, menaiki pesawat dan sebagainya, apapun itu. Dia akan datang mencari kamu. Ini sesuatu yang ingin dia wujudkan. Dia ingin menyampaikan hasrat hatinya yang sudah lama terbuku di dalam dirinya. Ketika dia dapat merasakan pengabaian kamu, dia kesepian. Dia sangat takutkan kesepian di sini. Maka dia ingin menyampaikan hasrat hatinya kepada kamu. Dan dia merasakan ini momen yang tepat. Ini kesempatan itu. Wow, di sini ada bear ya. Tadi saya ada menyebutkan seseorang yang cukup mapan ya. Seorang yang mungkin a big boss ya. Mempunyai perusahaannya sendiri ya. Orang yang mempunyai banyak uang. Di sini orangnya cukup dominan, teman-teman. Dan dia ingin datang melindungi kamu. Dia merasakan tidak ada orang lain yang dapat melindungi kamu seperti dirinya. Orangnya cukup jealous, cukup possessive. Dan dia cukup dominan di sini ya. Maka saya menyebut tadi ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ataupun Gemini, Libra, Aquarius ya. Seorang yang cukup mendominasikan hubungan ini ya. Dia merasakan seperti dia perlu pulang ke pangkuan kamu. Orang yang ingin melindungi kamu, teman-teman ya. Nah, ini yang ingin dia wujudkan. Beberapa di antara dia saya juga turut menangkap energi ya. Seseorang yang seperti, how to say you guys ya, dia mungkin seorang yang bukan saja cukup mapan, tetapi dia merupakan seseorang yang juga turut membantu kamu dari segi keuangan. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, merupakan seseorang yang mungkin pernah membantu kamu dari segi keuangan. Itu yang saya tarik di sini. Dia mungkin cukup mapan, kamu seperti bergantung ya dari segi keuangan dari orang ini. Nah, ini mungkin bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Beberapa daripada dia banyak membantu kamu dari segi keuangan. Sering membelikan kamu sesuatu, ya ada sebahagian energi ya yang mengindikasikan ke arah itu. Baiklah teman-teman, kita cuba lihatkan. Jikalau dia dapat mengungkapkan sesuatu yang terbuku di hatinya, apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui pembacaan hari ini?
Seseorang yang banyak tidak mengungkapkan kata-kata tetapi sering memerhatikan kamu. Walaupun sekecil mana tentang kamu, tetap dia perhatikan. Dan orang ini juga turut mengingati segala yang sesuatu kecil tentang diri kamu. Apakah yang ingin dia ungkapkan di sini dari hatinya melalui pembacaan hari ini? I'm so attracted to your smile. Wow. Orang ini cukup tertarik dengan senyuman kamu, teman-teman. I stayed away for a reason. Jikalau detik ini dia menjauhi kamu, mungkin ada hubungan yang jedah. Dia tetap memerhatikan kamu. Seperti saya katakan tadi, dia menjaga jarak atas alasan untuk menjaga kedamaian, tidak mahu ribut-ribut dengan kamu. Nah, I mean well. Niat dia ini sebenarnya baik. Apa yang dia lakukan pun, walaupun dia mungkin berjarak, menjaga jarak dengan kamu, niatnya baik. Niatnya supaya tidak mengganggu kamu, tidak mengganggu rumah tangga kamu, seperti itu, jikalau kamu sudah memiliki pasangan. Kita lihat lagi. I pretended that I don't love you. Nah, ini sudah saya rasakan dari awal. Sesuatu yang dia tutupi. Tidak dia perlihatkan kepada kamu bahawa dia mencintai kamu. Dia menyangkal perasaannya sendiri. You are perfect. Menurut evaluasi penilaian dia, kamu ini seorang yang cukup sempurna. Apa lagi yang ingin dia beritahu kamu? It's so hard for me to express my feeling. Di sini teman-teman, walaupun dia mungkin ingin membelikan kamu sesuatu, ingin meminta maaf dan sebagainya, dia merasakan sukar untuk mengekspresikan dirinya kepada kamu. Bottom of the deck, it's not easy, but I know what I'm doing. Saya tahu segala ini tidak mudah untuk kita. Tetapi dia sedar apa yang dia lakukan. Dia sedar, teman-teman, pergerakan hubungan kalian ini tidak mudah untuk kamu, tidak mudah untuk dia. Tetapi percayalah, dia tahu apa yang dia lakukan. Saya menangkap energi seseorang yang ingin menjaga kedamaian di antara kalian. Okey, teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan kepada initial yang hadir hari ini, Di sini ada huruf A, alpha. Ada huruf L, 5. Ada huruf H, hotel. Ada huruf K, kilo. Ada huruf D, delta. C, Charlie. Huruf G, golf. N, Norway. F, foxtrot. Y, Yankee. O, Oscar. B, Bravo. Dan terakhir sekali ada huruf P, Papa. Beberapa di antara dia di sini, teman-temannya, mungkin merupakan kru kapal, mungkin bekerja di laut, syarikat perkapalan yang ada kaitan dengan transportation. Maka ini menjelaskan mengapa saya merasakan dari tadi, jikalau perlu membelikan tiket pesawat, akan diatur oleh syarikatnya. Seperti itu, Mungkin ada yang bekerja di laut. Seperti itu, Sekali lagi, teman-teman, A, L, H, K, D, C, G, N, F, Y, O, B, dan P. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Tetap percaya diri. And keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Sampai jumpa lagi di tayangan video malam ini. Bye, take good care.